Bermula dari penelitian skripsinya tentang UKM, pemuda ini justru jadi pengusaha dan berhasil memasarkan produknya hingga ke Taiwan. Simak kisahnya di video kali ini. Hendrik Kristiawan, pengusaha jenang asal Blitar, saat sekolah dasar mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa karena ayahandanya yang seorang sopir harus mengalami musibah dan harus berurusan dengan kepolisian. Sang ayah dinyatakan bersalah, kemudian ditahan selama 9 bulan. Pada titik ini, ibundanya menjadi tulang punggung keluarga, mulai dari menjual pohon kelapa sampai menjadi kondektur bis di Tulungagung dijalani ibundanya untuk menghidupi keluarga. Satu pesan sang ayah yang selalu diingat olehnya ialah, Bapak tak bisa mewariskan harta, Bapak hanya bisa mewariskan ilmu. Dari situ, Hendri bertekad untuk sekolah demi memperbaiki ekonomi keluarga. Sampailah Hendri ke jenjang kuliah. Dia mengambil jurusan ekonomi karena ketertarikannya akan bisnis. Tahun 2002, Hendri mengalami kebingungan untuk menuntaskan skripsinya mengenai UKM. Karena pada saat itu, bisnis UKM ini belum begitu tren. Hingga akhirnya dia menemukan satu tempat di daerah Rejowinangun. Dari sinilah semuanya bermulai. Di Rejowinangun, Hendri menemukan sebuah usaha jenang. Banyak hal yang dipelajarinya, mulai dari bagaimana suka duka menjadi UKM, permasalahan apa saja yang dihadapi, dan lain sebagainya. Hendri berharap bahwa ilmu yang dipelajari di Rejowinangun ini akan berguna bagi UKM di kemudian hari. Dalam penelitiannya mengenai UKM ini, Hendri banyak berinteraksi dengan sang pemilik usaha yaitu Pak Nyoto, yang nantinya jadi mertuanya. Hendri bertanya, kenapa jenang yang dipilih sebagai usaha? Saat itu jawabannya sungguh sederhana. Calon mertuanya berkata bahwa dia ingin punya usaha yang sebenarnya setiap orang bisa membuatnya. Tapi karena kesibukan, jadi malas untuk mengerjakannya. Maka jenanglah jawabannya. Seperti kita ketahui, dalam proses pembuatan jenang sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 8 hingga 10 jam. Tentu orang pun berpikir jika ingin jenang, lebih baik beli saja daripada repot membuat sendiri. Ditambah lagi tradisi di Jawa, jika ada acara besar seperti pernikahan atau Idul Fitri, haruslah tersedia jenang. Tak lengkap rasanya bila tak ada jenang. Tahun 85 mengawali usaha jenang bukanlah hal yang mudah. Cemoohan dan nada-nada pesimis dari tetangga jadi makanan sehari-hari. Namun seiring berjalannya waktu, usaha jenang yang dirintisnya mulai dikenal masyarakat. Sampai-sampai jika ada pernikahan dan tidak menyediakan jenang Pak Nyoto, bisa-bisa dicemoohnya. Pengusaha jenang pun mulai bermunculan. Pada awal tahun 2000 sudah ada 15-20 pengusaha serupa. Hingga akhirnya Rejowinangun pun dikenal sebagai desa jenang. Pada tahun 2004, Pak Nyoto meninggal dunia. Hendri sebagai menantunya pun sempat bingung mau dibawa kemana usaha jenang yang sudah besar ini. Selentingan kabar bahwa usaha jenang Pak Nyoto bangkrut pun mulai terdengar. Hendri pun memberanikan diri pada waktu itu untuk beriklan melalui radio. Menghabiskan dana sekitar 3 jutaan untuk 1 bulannya dirasa cukup besar pada saat itu. Tetapi hal tersebut dilakukan demi mengabarkan bahwa Omah Jenang atau Jenang Haji Nyoto tetaplah eksis. Perjalanan bisnis jenang Hendri pun kembali dimulai. Butuh waktu 3 hingga 4 tahun untuk melakukan perubahan dari segi konsep bisnis, kemasan, hingga pemasaran. Hendri bersama sang istri bekerja sama untuk mengembangkan bisnis warisan ayahnya tersebut lebih besar lagi. Salah satu cara yang ditempuh ialah dengan memasarkan produk-produk Omah Jenang keluar Kabupaten Blitar. Didatanginya toko-toko oleh-oleh makanan khas, namun tak semua memberikan tanggapan positif. Beberapa toko menolaknya karena kemasan yang kurang ciamik dan serupa dengan produk pesaing. Hendri pun mendapatkan ide untuk membuat bungkus makanannya dari kulit jagung kering. Dan ternyata responnya positif. Dari situ, Hendri pun mulai mengadakan kerjasama dengan para pengepul kulit jagung dan juga toko oleh-oleh. Bisnis pun kembali berjalan lancar. Kapasitas produksi Omah Jenang meningkat pesat dari yang tadinya hanya 1 kintal per hari, meningkat hingga 1 ton. Bahkan pada musim hajatan bisa menyentuh 3 hingga 4 ton per harinya. Meski kebutuhan akan jenang hajatan menurun karena perubahan zaman, Omah Jenang Hendri tetap bisa bertahan karena sudah bekerja sama dengan banyak toko oleh-oleh dan sentra-sentra wisata terutama di daerah Jawa Timur, Jogja, sampai Semarang. Pasar luar negeri pun sudah dijajalnya. Hong Kong dan Taiwan merupakan contohnya.
Henry berpesan bahwa dalam menjalani bisnis, jadilah penikmat proses, jangan jadi tukang protes. Ikuti setiap proses perjalanan usaha dengan sabar dan telaten, dan jangan mudah protes jika hasil yang diharapkan belum kunjung tiba. Tunggu kisah inspirasi lainnya di channel ini dengan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya.